Shalom, selamat malam. Kita berjumpa lagi di dalam acara Bincang Rohani kali ini dengan tema yaitu Yesus dengan Hukum Taurat pada subtema Revolusi Pembalasan. Dan saat ini saya ditemani oleh Bapak Julius. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Hari. Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih kami boleh ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini kami akan mulai merenungkan firman Tuhan. Kami bersama-sama berbincang-bincang rohani saat ini. Biarlah perbincangan kami hari ini memberkati semuanya. Tidak hanya yang mendengar tapi juga yang menyampaikan terberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan kembali pembacaan firman Tuhan di dalam Matius 5 tentang Yesus dengan hukum Taurat. Bisa Mas Julius bacakan mulai ayat 38 sampai 41. Matius pasal yang kelima ayat ke-38 sampai yang ke-41, demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Amin. Ya, ini sudah kita bahas yang lalu, bagaimana mata gigi ganti gigi, siapa yang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Ya. Kita sudah mengerti bahwa kita tidak boleh membalas. Betul. Nah, sekarang ini coba kita merenungkan ayat yang ke-40 dan 41. Saya akan bacakan. Dan kepada orang yang hendak mengajukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Ya, Mas Julius di sini kalau kita kepada orang yang hendak mengajukan engkau, mengajukan ini pasti di pengadilan ini. Iya, betul. Mengajukan engkau karena mengingini bajumu. Ini kok naif sekali ya. Ke pengadilan cuman ingin bajunya. Iya. Ini kalau menurut Mas Julius gimana ini? Rasanya kok ya itu ya. Karena ini bicara suatu menuntut itu pasti bicara tentang sesuatu yang dibawa ke pengadilan ya. Iya. Jadi kayaknya kok terlalu ini banget ya Pak ya. Masalah yang kecil dibesar-besarkan gitu yang terjadi. Banget gitu ya. Oh ini masalah kecil. Yang harusnya masalah ini kan bisa diselesaikan. Betul. Menurut Mas Julius bagaimana? Bisa kan diselesaikan harusnya? Harusnya ini hal yang sepele gitu. Urusan minta baju. Betul. Sampai ke pengadilan. Iya. Iya. Kalau baju di sini pasti orang di sana dalam budaya Yahudi itu dia pakai itu baju dulu, baru jubah. Ya, kalau baju ini berarti kan ini sesuatu yang melekat. Ya. Kalau ini diminta, ya pasti kalau dikasih dia akan kedinginan. Betul. Karena cuaca di sana itu kalau malam ekstrim sekali. Kalau siang panas sekali. Kalau siang sih nggak masalah, oke. Tapi kalau malam, tapi pasti orang Yahudi di sana dia pasti punya banyak baju sih. Ya, tidak hanya melekat satu itu, pasti punya banyak baju. Dan kalau gitu, yang saya herankan ini ke pengadilan cuman mengingini baju. Iya. Ini kan sebenarnya perkara sepele. Tapi ini kalau kita lihat Tuhan Yesus memberikan revolusi pembalasan ini. Saya katakan revolusi pembalasan karena apa? Memang Tuhan Yesus sedang mengubah supaya kita tidak membalas sebenarnya. Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Jika ada orang
mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan jubahmu. Itu kalau di bahasa Inggris lebih jelas sih Pak. Suwe, kata suwe itu menuntut ya. Menuntut ya. Menuntut bukan hanya mengadukan tapi menuntut. Iya, jadi kalau kok sampai begini ya? Sampai sebegitunya. Maksudnya dituntut, dibawa ke pengadilan, dituntut. Mengingini diperkarakan. baju saja sampai diperkarakan. Ya, tapi saya pikir di sini, ini orang Yahudi ini memang cari-cari masalah ini. Supaya apa ya? Karena perkara sepele ya, sepele itu bisa habis total semua harta. Istilahnya kalau di Indonesia gini, kalau kita sedang mengajukan perkara misalkan yang kecil, perkara kehilangan kambing jangan sampai kehilangan sapinya. Tapi kalau di Yahudi, perkara kecil itu bisa habis total semuanya. Memang dasarnya adalah kebencian. Nggak jauh-jauh dari ayat sebelumnya yang pernah kita bahas ya. Ya, memang ketika orang mengingini bajumu, Tuhan katakan jubahmu sekalian kasihkan. Ada budaya orang Yahudi, jubah itu tidak sembarangan jubah ini. Hal yang prestis ya Pak. Ya, apalagi orang Farisi, jubah orang Farisi itu jubahnya itu enggak, kalau dia belum sampai lulus dia enggak akan dapat jubahnya itu. Jadi kalau firman Tuhan ngomong, kalau ada orang ini bajumu berikan juga. Mungkin itu yang terbaik, kasihkan aja lah. Yang penting kamu ini berdamai. Pantesan berlawanan ya Pak sama Lukas 6 ayat 29 ya. Kalau di Lukas itu berbeda. Kan ditujukan justru jika dia minta jubah, kasih baju. Kasih baju. Karena di sini di Matius ditujukan ke orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu jubah itu suatu yang prestis. Berarti kehormatan dia yang nggak bisa diinjak-injak. Berarti ini ya Pak ya. Martabat. Kalau orang ini menginginkan sesuatu yang gampang di dalam dirimu, baju itu sesuatu yang gampang. Bisa dikasih. Kasihkan jubahmu sekalian. Yang penting kamu berdamai. Ya, yang penting kamu tidak membalas. Ini kan sebenarnya dalam konteks ini yang salah yang mana? Bisa jadi yang punya baju, yang diminta baju ini nggak salah loh. Tapi Tuhan katakan jangan balas. Malah berikan yang lebih baik. Berikan yang lebih baik, usahakan berdamai. Kalau kita mau dikatakan anak-anak Allah ya kita pembawa damai. Jadi dia lebih baik kita kasihkan semuanya, kita kasihkan. Contohnya nanti kalau kita pulang kepada Bapa, kita juga tidak membawa jubah kita. Keren ya. Keren. Tuhan itu membawa revolusi dari pembalasan ini. Berapapun harganya, poinnya adalah kedamaian ya Pak. Ya, usahakan damai. Kalau kita mau berdamai, dengan demikian kamu adalah anak-anak Bapa di surga. Amin. Ya. Nah, terus ayat yang 41. Coba Mas Yudis bacakan. Ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Wow. Coba siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil. Ini bukan hanya menyuruh, bukan tidak menyuruh loh ini. Memaksa. Memaksa. Sebuah tindakan yang tidak mengenakan ya Pak. Ya. Rasanya kalau orang yang maksa, gak mungkin dia mau ikut sama-sama ya Pak. Kalau di ayat berikutnya kan, rada aneh. Ini kan mengadukan perkara itu berarti kan dia sedang hubungannya tidak baik ini. Iya. Ya ini sedang marah, sedang membenci kondisi, marah, membenci, mengadukan. Apalagi ini mengadukan ke pengadilan perkara baju. Terus selanjutnya, jika seseorang memaksa kamu berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia 2 mil. 2 mil. Dipaksa orang itu enak nggak ya? Nggak enak kan?
Apalagi orang yang membenci. Kasusnya sama kayak ini ya Pak Ali ya. Kayak Simon orang Kirene yang dipaksa untuk Memikul salib Yesus. Tuhan itu ya. Kan dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu apa-apa sebenarnya. Dipaksa untuk itu. Nah, ini dalam kasus seperti ini, orang yang membenci itu memaksa kita melakukan berjalan untuk 1 mil. Tapi Tuhan katakan, berjalanlah sejauh 2 mil bersama dengan dia. Bersama dengan dia, berjalan 2 mil bersama dengan dia itu sesuatu yang rasanya mustahil. Karena apa? Orang kalau sedang bertengkar, nggak mungkin bisa bersama-sama. Kalau menurut Mas Julius bagaimana? Bisa nggak ini terjadi? Nggak mungkin rasanya. Kita kadang-kadang di dalam rumah tangga aja bertengkar aja bisa diam-diaman Pak. Apalagi berjalan sama-sama. Betul. Apalagi berjalan bersama-sama. Kalau berjalan bersama-sama, ini yang bisa berjalan bersama-sama itu sahabat. Setuju. Ya. Orang yang berdamai. Orang yang berdamai itu bisa berjalan bersama-sama. Kalau orang sedang bertikai, nggak mungkin berjalan bersama-sama. Nah, kalau satu itu mengajak bertikai, kalau yang satunya ini dia tidak mau, ya nggak bisa. Betul. Siapa yang bisa bertengkar dengan 2 orang yang tidak sepakat bertengkar? Iya kan? Iya. Misalkan saya sama Mas Julius, saya ngajak bertengkar, Mas Julius ternyata respon, enggak bisa bertengkar. Iya. Nah di sini berjalanlah bersama dengan dia, berjalanlah dengan orang yang ngajak bertengkar dengan kamu, berjalanlah dengan orang yang menuntut kamu. Rasanya kok janggal ya? Janggal. Kalau menurut Mas Julius bagaimana ini ayat ini? Mungkin lebih ini ya. Berarti kalau udah bicara berjalan bersama itu kan sebuah tindakan yang satu tujuan, kesepakatan. Kesepakatan. Artinya orang ini berdamai ya Pak ya? Iya. Kalau sudah berjalan bersama ya. Kalau dilihat kan begitu ya. Karena hanya orang yang berdamai, orang yang punya tujuan yang sama yang bisa berjalan bersama. Nah, kalau ada orang yang menuntut kamu berjalan 1 mil, jadi memaksa kamu berjalan 1 mil, maka berjalanlah 2 mil bersama dengan dia. Artinya kalau ada seorang yang mau ngajak berkelahi, mau ngajak bertikai, memusuhi, usahakan berdamai dulu dengan orang itu. Dan kalau berjalan bersama-sama, usahakan sampai kita ini bisa berjalan seiring sejalan dengan orang itu. Berarti ini sebuah tindakan aktif dari yang dimusuhi. Iya. Sulit ya? Sulit. Tapi ini yang diperintahkan Tuhan. Makanya dikatakan ini, saya katakan ini revolusi pembalasan. Kalau pada umumnya kalau orang menuntut, dia kembali menuntut. Tapi Tuhan katakan ketika kamu berjalan, orang masa kamu berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dengan orang itu 2 mil. Bersama-sama artinya sepakat. Bersama-sama artinya sejalan. Bagaimana ketika orang yang sudah tidak sejalan, kita mengusahakan supaya bisa sejalan. Bagaimana musuh itu menjadi kawan. Ingat kita punya Tuhan. Ingat kita punya Roh Kudus yang membimbing kita. Pasti kita bisa melakukannya. Amin. Ya, memang ini revolusi pembalasan. Hal yang terlihat mudah tapi sulit dipraktekkan. Tinggal gini, kita mau atau tidak. Kalau kita mau, Roh Kudus itu akan memberikan jalan bagi kita. Bagaimana dulu orang yang memusuhi itu akhirnya menjadi kawan. Saya pernah melihat seseorang yang dulunya itu bertengkar, yang dulunya itu saling bermusuhan, tapi akhirnya jadi teman yang baik. Itu melebihi saudara. Jadi kalau dia ingat, aduh ini dulu ini musuhku, tapi hari ini temanku yang luar biasa.
Kalau kita bisa melakukan ini, Tuhan akan berikan apresiasi kepada kita. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai. Amin. Ya, luar biasa ya hari ini Luar ya. biasa. Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini luar biasa. Tuhan sedang membawa kita pada revolusi pembalasan. Hendaklah kita jangan membalas, tetapi kalau ada orang yang memusuhi engkau, doakan dia. Kalau ada orang yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dengan orang itu sejauh 2 mil. Artinya usahakanlah bersama-sama, usahakanlah kesepakatan, usahakanlah kita bisa berjalan bersama-sama. Memang tidak mudah, tapi ingat, kita punya Roh Kudus yang luar biasa, yang membawa kita bisa menjalankan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih padamu untuk renungan hari ini. Kami benar-benar butuh Tuhan. Kami percaya Roh Kudus membimbing kami, menuntun kami, sehingga kami bisa melakukan firman-Mu, sehingga kami bukan membalas ganti, tapi kami mengasihi. Justru kami mau berjalan bersama-sama dengan orang yang memusuhi kami. Justru ketika orang meminta baju kami akan memberikan yang terbaik bagi dia. Artinya kami menjadi anak-anak-Mu jika kami membawa damai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengatur kami semuanya. Tidak ada dari kami yang mungkin mengalami masalah seperti ini, biarlah saatnya kami melakukan firman-Mu. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, ke depan kita akan berbicara mengenai tetap di dalam konteks yaitu revolusi pembalasan di ayat yang ke-42 yang berbicara bagaimana jika ada orang yang meminta, janganlah menolak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.